Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini ataupun yang hadir secara online. Ya, baik, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri yang di rumah ataupun yang di tempat ini. Kita akan sama-sama, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang Pembacaan pertama terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Yeremia pasal 33 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di dalam hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita taat pujian bersama.
Di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau ya Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami kembali diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk boleh bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau atas segala kebaikan dan kasih setiamu. Dan kami juga saat ini mau merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga memampukan kami untuk boleh memahami, mengerti akan firman-Mu. Dan terlebih daripada itu kami dimampukan untuk boleh melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita kembali boleh bertemu dan boleh bersama-sama beribadah dan bersekutu, walaupun ada sebagian kecil yang ada di tempat sini dan juga ada yang di rumah masing-masing. Pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, ya. Kalau kita lihat bahwa kata Advent ini berasal dari kata Adventus, ya. Itu dari kata Latin, bahasa Latin Adventus, dan kata Yunaninya itu adalah parousia. Jadi artinya kedatangan. Jadi sebetulnya masa Advent ini diartikan sebagai waktu penantian kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Jadi walaupun dalam pemakaiannya kata Advent dengan kata parousia itu agak berbeda ya. Kalau di sini kita lihat Advent itu lebih dipahami sebagai kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias, penebus manusia. Dengan apa? Kedatangannya ke dunia ini. Dengan penderitaannya, kematiannya gitu kan ya. Sedangkan kalau kita lihat bahwa kalau dari bahasa Yunani itu parousia itu mengandung arti fokus pada kedatangannya yang kedua. Ya. Dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Ya, jadi artinya sama kedatangan, tapi dalam penerapan pemakaiannya Advent itu mengacu kepada kedatangan dia sebagai juru selamat menebus ya. Kalau parousia itu lebih mengacu kepada menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah itu pemakaian yang kita lihat ya. Dua-duanya sama kedatangan. Menanti kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi dalam masa Advent ini sebetulnya gereja mengajak kita untuk mempersiapkan diri dengan pertobatan sehingga kita layak untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa bagaimana hati kita ini dipersiapkan menjadi layak ya untuk boleh menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam masa-masa Advent. Hari ini kita ada menyalakan lilin yang pertama. Ya, yang pertama satu ya. Nanti kita akan lanjut dengan lilin minggu depan lilin yang kedua ya. Selanjutnya begitu sampai akhirnya semua lilin terpasang dan kemudian kita menyambut akan kedatangan Dia. Ini merupakan simbol yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah datang sebagai penebus, tapi Dia akan kembali datang sebagai hakim yang agung untuk mengadili semua umat manusia. Nah Bapak Ibu, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita di dalam Yeremia kita melihat di situ tentang perjanjian Tuhan dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Kalau kita lihat mereka itu kan disebut sebagai bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan dan disayang oleh Tuhan, tapi kemudian mereka berbalik dari Tuhan ya, dan mereka berontak terhadap Tuhan. Seharusnya
Mereka itu adalah sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan merindukan bahwa umatnya ini istilahnya mereka itu hanya mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan dan memang bergantung kepada Tuhan dan hanya melihat kepada yang namanya Tuhan yang sudah memanggil mereka. Tapi pada kenyataannya tidak. Mereka itu berontak dan meninggalkan Tuhan, ya. Dan tidak mau mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Maka umat Tuhan ini, umat Israel ini oleh Tuhan diizinkan untuk menjadi budak atau dibuang ke dalam pembuangan ke Babel. Nah, tapi yang namanya Tuhan, ya, yang telah memanggil umat yang dikasihinya ini, walaupun sudah dibuang ke Babel karena pemberontakan mereka tidak mau percaya, Tuhan tetap memegang janjinya untuk tetap mengasihi umat yang sudah dipilih dan dipanggilnya ini. Nah, sehingga Tuhan memberikan di sini adalah janji pemulihan kepada umatnya ini. Di situ dikatakan bahwa di dalam pasal 33 ayat 14, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Jadi Tuhan pada waktu itu memang mengizinkan supaya, tapi saya bukan untuk menghukum, tapi sebetulnya untuk membuat umat Tuhan itu menyadari akan kondisinya. Kalau mereka itu jauh dari Tuhan, mereka itu akan menjadi tawanan. Ya. Dan dalam keadaan begitu, Tuhan tetap mengasihi umatnya. Sehingga Tuhan datang dan mengingatkan akan janjinya bahwa aku akan membebaskan kamu. Aku akan memerdekakan kamu. Nah itulah, ya. Jadi kalau kita lihat tunas Daud. Jadi ini merupakan yang digenapi di dalam diri Yesus, ya. Di sini kita lihat inilah sebetulnya Advent yang dimaksud dalam arti yang pertama menantikan kedatangan Yesus untuk menebus, menyelamatkan, ya. Itu. Jadi Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dengan memunculkan tunas Daud, yaitu yang ada di dalam diri Yesus, dan ini sudah tergenapi, ya, sudah tergenapi, ya. Tuhan ingat akan janjinya, akan kasihnya kepada umat pilihannya, dan kemudian dengan kedatangan Dia ke dalam dunia ini, kemudian banyak orang yang menjadi percaya kepada Dia, walaupun umat Israel atau yang disebut bangsa Yahudi ini ada juga yang tidak mau mempercayai bahwa yang namanya Yesus itu datang untuk membebaskan, menyelamatkan mereka. Tapi sebagian besar juga banyak yang percaya dan menerima Dia, bahwa Dialah itu tunas Daud yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan dan melepaskan mereka. Dan kemudian pada akhirnya berita tentang Yesus yang menjadi penebus dan penyelamat itu, yang sudah mati di kayu salib dan kemudian bangkit dan naik ke surga, itu kemudian tersebar, ya, di antara orang Yahudi, dan kemudian tersebar juga ke daerah-daerah yang lain dan sampai kepada yang namanya jemaat Tesalonika. Dan di sini kita melihat di dalam pembacaan kedua, di dalam Tesalonika itu kita melihat bagaimana jemaat yang merupakan hasil daripada pelayanan Rasul Paulus, kita boleh melihat akan iman mereka, ya, akan imannya, ya, kepada Tuhan Yesus. Dan di sini Paulus merasa sangat bersyukur dengan keadaan atau kondisi jemaat di Tesalonika ini, ya. Di sini kita melihat bahwa ucapan syukur daripada Paulus ini dinyatakan dengan apa? Bahwa dia sangat bersukacita, ya. Ternyata orang-orang yang dilayani dan kemudian menjadi jemaat di Tesalonika ini, mereka sudah hidup di dalam iman dan kasih. Ya. Jadi Paulus melihat, wah,
jemaat ini sungguh luar biasa. Mereka hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup dalam kasih satu dengan yang lain, ya. Tapi ini Paulus mensyukuri itu. Tapi kemudian dia ingin supaya mengingatkan kembali kepada jemaat di Tesalonika supaya semakin ditambah-tambahkan, ya, imannya itu dan kemudian kasihnya kepada sesama jemaat maupun kepada yang lain. Kenapa Paulus menginginkan supaya mereka menjadi bertambah-tambah dalam iman dan kasih? Karena Paulus merindukan bahwa jemaat di Tesalonika ini bisa tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Memang saya pikir persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sama. Zaman dulu dan zaman sekarang dalam menghadapi persoalan masalah tetap sama, ya, sama saja. Nah, sehingga di sini Paulus ingin supaya jemaat di Tesalonika itu meningkatkan iman mereka, supaya mereka itu jangan sampai jatuh, ya, karena persoalan-persoalan hidup yang ada di sekeliling mereka, ya, masalah-masalah yang ada. Makanya Paulus mengingatkan tetap, ya, teguh, ya, berdiri dalam Tuhan dan kemudian bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Jadi kasih sudah ada, tapi kasih itu harus ditambahkan. Nah, dasarnya apa? Di sini memang Paulus mengingatkan. Sama seperti Paulus juga dan Timotius itu mengasihi mereka. Jadi ingatlah pengorbanan dari aku nih Paulus, Timotius yang melayani engkau dengan sungguh-sungguh. Enggak diminta apa-apa mereka Paulus dan Timotius. Tapi ingat, ya, kami ini mengasihi kamu jemaat Timotius. Nah, sehingga upahnya itu adalah ketika melihat engkau itu terus bertumbuh bertambah-tambah di dalam iman dan kasih, cukuplah itu. Itu kata Paulus. Makanya Paulus menunjuk kepada dirinya. Sama seperti akulah dan Timotius yang juga mengasihi engkau, begitu loh. Bertumbuhlah terus di sana. Dan supaya apa? Supaya jemaat di Tesalonika ini juga menjadi kuat hati, ya. Kuat hati. Kuat hati, ya. Supaya apa? Tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa, ya. Menjadi orang yang kuat hati. Gimana? Orang yang lemah hati gimana? Orang yang lemah hati itu gampang diombang-ambingkan, ya. Arus dunia ini ke kiri, ikut ke kiri, arus ke kanan, ikut ke kanan, begitu kan, ya. Itu lemah, ya. Tapi kalau kuat, dia tetap memiliki komitmen untuk ikut Tuhan. Walaupun arus dunia ini mengajak dia untuk belok ke kiri dan ke kanan, dia punya prinsip. Nah, memang di sini kalau orang kuat hati itu hidupnya tidak akan bercacat, dalam arti dia tetap orang berdosa. Tetapi Roh Kudus memampukan dia untuk tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Sehingga dia tidak ada cacat, itu berharap begitu loh. Dia tidak ada cacat. Jadi menuju kesempurnaan walaupun tidak akan sempurna seperti Yesus, begitu kan? Dan kudus. Kadang kita berpikir mengenai kudus. Berarti kudus itu apa ya? Wah, kalau mau jadi orang kudus saya itu harus hidup di kota kudus. Ya kan? Kalau kita mau jadi orang kudus, disebut orang kudus, ya kita hiduplah di kudus. Makanya wah, ini orang kudus, ya. Apakah seperti itu? Bukan seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, Kudus itu bukan nama sebuah kota di Jawa Tengah atau orang yang kerjanya hanya berdoa, membaca Alkitab setiap hari, begitu kan ya? Dan kemudian yaitu tadi nggak ada cacat celaknya, seperti Yesus lah begitu ya, walaupun manusia enggak bisa begitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa Paulus mendorong begini supaya kudus. Kudus kalau dari bahasa Ibrani itu kados. Itu artinya adalah bukan yang seperti tadi, tapi arti kudus itu adalah memiliki arti apa? Terpisah atau tidak tercampur dengan orang lain. Ya. Kalau kita lihat berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan, berarti berbicara mengenai kita ini harus memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan diri gimana?
Apakah kita harus bertapa ya di gunung ya, atau bertapa di tempat yang sunyi begitu kan ya? Bukan seperti itu ya. Enggak jadi orang aneh kok. Jadi orang kudus itu tidak berarti harus menjadi orang aneh ya. Jadi kalau kita lihat orang kudus itu berarti memisahkan diri ya dari dunia ini, tapi bukan berarti menjadi pertapa ya. Berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan diri dari apa? Dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, bagi beberapa orang dari antara kita mungkin yang menjadi penghalang itu mungkin dosa ya. Kita senang hidup di dalam dosa. Pokoknya pengen melanggar Tuhan, berontak terhadap Tuhan, itulah dosa ya. Itu mungkin dosa menjadi penghalang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tapi bagi beberapa orang lain mungkin yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan bisa pekerjaan kita ya. Pekerjaan kita yang begitu sibuk sehingga membuat kita menjadi tidak terhubung dengan Tuhan. Karena waktu kita lebih banyak kita pikirkan untuk pekerjaan kita ya. Atau mungkin apa? Harta kita, kekayaan kita membuat kita itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan ya. Atau juga mungkin hobi ya, hobi kesenangan kita ya. Hobi itu akhirnya membuat hubungan kita juga jauh dari Tuhan. Lalu kesibukan ya, kesibukan apa saja ya yang membuat kita jauh ya dari Tuhan. Dan mungkin kesenangan-kesenangan kita yang lain ya, yang membuat kita jadi tidak terhubung dengan Tuhan ya. Jadi sebetulnya Tuhan ingin kita hidup kudus. Dia ingin kita memisahkan diri dari dunia ini. Namun bukan dimaksud bersifat eksklusif atau isolasi diri dari dunia. Memisahkan diri yang dimaksud adalah hidup berpihak kepada Tuhan dan kebenarannya. Ya. Ketika ada pilihan untuk mengikuti arus dunia ini, kita punya komitmen dan memutuskan saya ingin tetap teguh berdiri di atas kebenaran. Itulah arti kudus. Ya. Nah, untuk bisa kita hidup di dalam kekudusan dalam arti kita memiliki komitmen untuk hidup berpihak kepada Tuhan di tengah-tengah situasi arus dunia ini yang sangat menjanjikan secara materi misalnya gitu kan ya. Kita punya komitmen, aku tetap pegang prinsip untuk belajar taat kepada Tuhan dan memegang kebenaran firman Tuhan. Itu sebetulnya hidup kudus. Jadi bukan berarti kita lari ke gunung dan kemudian bertapa. Tidak perlu itu, ya. Tapi kita punya komitmen, keinginan, ya. Di sekitar kita banyak yang ingin membawa kita untuk mengikuti arus dunia ini, yang mengenakan kedagingan kita, ya, yang memuaskan hawa nafsu kita, ya. Tapi kita mengambil komitmen Tuhan. Aku ingin berpihak kepada Tuhan, ya, kepada kebenaran Tuhan. Nah, itulah mengapa Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Kamu memang sudah punya iman yang kuat. Kamu sudah hidup di dalam kasih. Tambahkan itu di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Kamu dimampukan, ya, untuk hidup kudus dan tak bercacat. Maksudnya mengambil komitmen keputusan untuk aku ikut Tuhan tetap, ya. Walaupun aku dalam keadaan sulit, walaupun aku dalam keadaan tertekan dan susah, dan itu menggoda aku untuk mengikuti arus dunia, memuaskan keinginan, ya. Ya, contohnya apa? Memuaskan keinginan atau hawa nafsu dunia. Kalau kita misalnya dalam kehidupan kita, kita punya keinginan misalnya, ya, dan keinginan itu tidak tercapai. Orang itu mudah apa? Menjadi putus asa, menjadi apa? Stres, ya, gitu kan? Atau bisa dalam bentuk yang lain. Keinginan tidak tercapai membuat dia apa? Jengkel, marah, dan kemudian dia meluapkan kemarahannya, ya. Dan kemudian mungkin dia bisa mencaci maki orang yang sudah apa? Menyakiti dia, yang dia anggap menyakiti dia, begitu ya. Padahal kalau kita lihat ya,
Tuhan mendorong kita untuk hidup kudus itu untuk kepentingan kita sendiri loh, betul. Karena ketika kita hidup kudus di dalam Tuhan, maka kita memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengikut firman Tuhan, itu adalah untuk menjaga kita. Bayangkan kalau orang dipenuhi sakit hati, kemarahan, kebencian, yang rugi siapa? Sebetulnya yang rugi kita sendiri. Karena kita hidup di dalam keadaan tertekan dan susah hati, gitu kan ya. Memang dia bisa melampiaskan kemarahan, tapi itu akibatnya, efeknya itu tidak bagus ya. Untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tapi kalau kita mengambil komitmen, memang dia sudah jengkelin saya, menyakiti hati saya, membuat saya susah, tapi saya kembali kepada Tuhan. Tuhan, apa rencanamu dalam situasi yang ada seperti ini? Ya, aku tetap mau belajar taat sama Tuhan dan aku tetap menyatakan kasih-Mu di tengah situasi seperti ini. Maka yang akan kita dapat apa? Yang kita dapat adalah bagi kita memiliki damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Hubungan dengan orang pun tidak menjadi rusak, tapi menjadi bagus. Nah itu. Jadi ini dorongan yang diberikan oleh Paulus ya. Dan saya kira ini juga berlaku bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Di sini bukan jemaat Tesalonika, tapi ini adalah jemaat Saint Paul Bandung ya. Saya kira kita manusia yang sama dengan manusia yang hidup pada zaman itu dan firman Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita. Ya, kita sudah memiliki kasih yang dari Tuhan ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang mengasihi, mau melayani Dia, memberikan iman kepada kita. Tapi Tuhan tetap ingatkan, jangan kendor di tengah-tengah situasi sekeliling kita ya. Kayak saat ini kan, masa sulit kan, masa pandemi ya. Banyak orang yang malah kesulitan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah agak terhambatlah dalam segala hal begitu kan ya. Tapi apakah kita tetap memiliki iman dan kasih terhadap sesama dan dengan situasi yang ada ini? Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, tetap tambahkan imanmu, tetap tambahkan kasihmu ya kepada Tuhan, kepada sesama. Di tengah situasi yang sulit sekalipun. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita ini, bagaimana kita bisa tetap memiliki situasi yang memang tetap kuat dan terhubung dengan Tuhan. Yaitu apa? Ya, kita tetap berdoa senantiasa, ya. Tetap membaca firman Tuhan itu harus, karena ini adalah pegangan dalam hidup kita, ya. Kenapa orang punya banyak masalah dan tidak kuat di dalam imannya? Karena sebenarnya banyak orang itu hanya tahu firman Tuhan, tapi dia tidak belajar, melatih diri, melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Jadi dia tahu tapi dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Kalau kita ingin tetap terhubung dengan Tuhan, maka mari saya dan kita semua belajar melatih diri untuk tetap melatih diri untuk hidup menyesuaikan dengan firman Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, ya, bersekutu dan melayani, ya, bersama-sama itu akan menguatkan kita dan selalu mengingatkan kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Dan kemudian kita belajar juga melatih diri untuk bersyukur atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, itu. Bersyukur atas semua hal. Kalau kita sebagai orang percaya, apalagi teologi reform, itu meyakini, mengimani bahwa tidak ada sesuatu pun hal yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Allah. Walaupun memang pada saat menghadapi mungkin, aduh gimana rasanya Tuhan, gak enak, sakit gimana ya. Tapi ketika kita ingat, Tuhan mengizinkan, Tuhan tahu semua apa yang Tuhan alami dalam kehidupan kita. Kita perlu mensyukuri itu semuanya, ya, sehingga kita kan menjadi kuat. Oh iya, Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan. Jadi apa? Apakah saya perlu untuk mengeluh sana sini? Perlukah saya untuk ngomong sesuatu hal yang tidak enak? Ya, kalau orang Israel itu ngedumel dan kemudian bersungut-sungut. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita
tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tahu, kita akan mampu untuk bersyukur. Hadapi semua persoalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam percaya yang sepenuhnya kepada Tuhan dan di dalam penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Selalu baik. Dan baik untuk seterusnya. Ya. Walaupun kadang kita kurang memahami, ya, ketika kita mengalami situasi sulit dalam kehidupan kita, kadang kita sering bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini bisa terjadi dalam keluarga saya? Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya seperti ini, ya? Dan kemudian kita bisa apa? Reaksi kita bermacam-macam. Bisa marah, bisa jengkel, putus asa, stres, ya. Tapi kalau kita berbalik kepada Tuhan dan memandang kepada Tuhan, kita akan lihat bahwa ya, semua ini karena Tuhan yang mengizinkan saya hadapi bersama dengan Dia. Nah, disitulah letak kekuatan kita. Ya, disitulah iman kita bertumbuh. Ya, ketika iman kita percaya kita ada kepada Tuhan, kita dimampukan untuk menumbuhkan kasih kita kepada orang lain sesama dan kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kita menantikan masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita belajar untuk tetap hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan kita tetap memiliki hati yang terus rindu untuk terus bertumbuh di dalam iman dan di dalam kasih kita kepada sesama kita. Ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, memang kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Masing-masing orang punya waktunya Tuhan. Jangankan kita menunggu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, dalam situasi yang seperti ini, tidak juga saya berpikir. Saya pernah bergumul tentang masalah ini. Menantikan kedatangan Tuhan. Kapan? Ya, lihat tanda-tanda zaman dan segala macam. Saya pikir iya sih, tapi kita nggak tahu kapan. Lalu kemudian pikiran saya mungkin nggak tahu dengan yang lain. Pikiran saya yang terada dalam pikiran saya, nggak usah pikirkan masalah kapan Tuhan Yesus akan datang. Kenapa? Yang penting kita belajar hidup taat sama Dia, hidup kudus dan tak bercacat. Dan karena masing-masing orang punya waktunya Tuhan sendiri kan. Saya hanya berpikir, ya itulah waktunya kedatangan Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Seperti itu. Kita masing-masing nggak tahu waktunya, hanya Tuhan yang tahu ya waktu kita masing-masing. Ya kayak kemarin saya sempat, sakit punggung saya. Tuhan, apa ini jantung? Gitu kan ya, kadang berpikir manusia kan seperti itu kan ya. Kadang pemikirannya, udah langsung kemana begitu ya. Lalu kemudian saya berpikir, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Yang penting bagaimana hidup kita, hidup saya saat ini ya. Setiap saat kita harus ingat akan hal itu dan mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan ya, yang kedua kali dalam hidup kita di dalam dunia ini. Biarlah di dalam masa-masa Advent ini, parusia ya, lebih cocok parusia sih memang ya. Kita memang betul selalu terhubung dengan Dia. Ingat ya, Tuhan Yesus itu ada dekat dengan kita dan biarlah kita hidup terus terhubung dengan Dia sehingga iman dan kasih kita tetap bertumbuh, tetap menyala ya, sehingga kita dapat kuat teguh berdiri ya di tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Di masa-masa Advent ini, parusia ini Tuhan, biarlah kami boleh selalu ingat bahwa kami semua umat Tuhan sedang menantikan kedatangan Tuhan. Sehingga biarlah kiranya kita masing-masing dapat mempersiapkan diri ketika kami harus menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, setia Tuhan di dalam hidup kami. Kau memberkati kami masing-masing jemaat-Mu baik yang di sini maupun yang di rumah. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih buat Ibu Hertina yang telah menguraikan firman Tuhan untuk kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Kita bangkit berdiri. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari presiden sampai ke daerah. Tuhan, berikan kepada para pemimpin kami ini hikmat dalam memimpin bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini semakin maju ya Tuhan. Dan berikan juga Tuhan kepada para petugas yang menangani COVID ya Tuhan. Tuhan, berikan pada mereka Tuhan hikmat, biarlah COVID ini semakin menurun di bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan. Kami berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Titus Chung. Kami juga berdoa untuk din kami, The Reverend Timothy Chong. Kami juga berdoa untuk Associate Din, Ketua Imam Penanggung Jawab kami, The Reverend Yopi Buyung. Tuhan, berkati para pemimpin gereja kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan dalam memimpin gereja kami ini. Tuhan, berkati segala aktivitas dan pelayanannya, berkati rumah tangganya dan anak-anaknya. Kami serahkan para pemimpin gereja Anglikan ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk Pak Simanjuntak, suami dari Pastor Lin, di mana ya Tuhan baru selesai operasi. Tuhan, berkati Pak Simanjuntak dan Ibu Lin. Biarlah Tuhan memberkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang dia makan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Pastor Lin dalam mengurus Pak Simanjuntak. Berkati Tuhan keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat, kalau ada juga yang sakit atau yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan menjamahnya dan memulihkannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi. Tuhan, berkati Tuhan segala aktivitas mereka dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka ya Tuhan selalu memuji Tuhan. Kami juga berdoa
untuk yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan berkati jemaat yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat Tuhan dan berkati segala aktivitas mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk donatur Natal di mana ya Tuhan telah terkumpul semuanya. Tuhan berkati donatur ini ya Tuhan, berikan padanya Tuhan kesehatan, berkati segala aktivitas, berkati pelayanannya dan berkati keluarganya. Kami juga berdoa untuk Silpiani, Ketua Panitia Natal. Tuhan berkati Silpiani, berikan padanya kesehatan dan hikmat ya Tuhan. Tuhan berkati perkuliahannya, Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanannya, dan juga semua yang terlibat dalam kepanitiaan Natal. Tuhan berkati, dan Tuhan berkati juga pembicara pada Natal tanggal 18 ini ya Tuhan. Berikan padanya kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putramu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman saya serahkan kepada persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita dapat memberikan persembahan kita melalui rekening gereja atau dapat dikumpul di rumah masing-masing. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Pengumuman Ibu Natalina. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertiana Suryaman yang sudah memberkati kita pada hari ini melalui firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, rumah tangga, dan pekerjaan Ibu. Pengumuman yang kedua, gereja kita akan mengadakan Natal gabungan pada tanggal 18, jam nanti menyusul, bertempat di tempat ini secara hybrid ya. Nanti yang bertugas semua di sini, sedangkan jemaat Tuhan nanti mengikuti secara online. Nanti link Zoom akan dibagikan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan November. Dan kita bersyukur bahwa suami dari Pastor Lin sudah boleh menjalankan operasi. Kita percaya bahwa semua itu berkat turut campur tangan Tuhan. Kita berdoa supaya segera ada pemulihan untuk Bapak Simanjuntak. Pengumuman yang lain mungkin ada bisa disampaikan oleh Reverend Yopi Buyung, silakan. Ya. Baik, terima kasih pada saudara-saudara yang boleh
hadir baik secara online maupun secara offline atau onsite. Saya lihat ada di sana ya. Makasih Pak Pendeta Agus Mujiono boleh bersama dengan kita, Pastor Alamta, kemudian ada Pak Bento dan istri, ada keluarga Krishna juga, Saragi, Pak Gulo, ada pastor senior kita Henry Simarangkir, sarjana teologia, Pak Mokar, ada Pak Ray dari Kamboja, Pak Ray saja panggilnya, ya Ray dari Kamboja, kemudian Reksa dan istri. Oh ya, ada yang dari Surabaya juga, Pak Rudi. Pak Rudi boleh bersama kita. Ada siapa lagi? Pak Ferdinand dan seterusnya, ada banyak, saya tidak sebutkan satu-satu. Mungkin ada yang ikut bersama dengan satu akun. Oh ya, yang di asrama Purbasari ya. Selamat beribadah ya. Tuhan memberkati ya. Saya akan jelaskan, tadi Ibu Hertina sudah menjelaskan ya. Ini masa Advent pertama, kita nyalakan lilin pertama. Ini hanya untuk mengingatkan ya. Nanti minggu Advent kedua, lilin kedua. Minggu Advent ketiga, lilin ketiga, keempat, dan pas hari hanya Natal tanggal 25 kita nyalakan yang lilin merah di tengah. Sekali lagi seperti kata Ibu Ertina tadi, ini hanyalah simbol kita untuk apa? Untuk mengingatkan kita mengenai apa yang Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kita. Begitu juga dengan warna. Warna Minggu Advent itu warna purple atau ungu, warna ungu ya. Nah, itu juga menjadi kita simbol-simbol kita di gereja Anglikan. Kita tahu bersama bahwa gereja Anglikan itu adalah satu gereja mainstream, artinya bahwa ini gereja yang sudah ada sejak mulai dari Yesus mengutus murid-muridnya di Yerusalem, gereja dari Yerusalem, kemudian mereka menyebar, yang ke Roma jadi gereja Roma, ke Mesir jadi gereja Koptik, yang ke Suriah dan Rusia menjadi gereja Ortodoks. Nah, yang ke England itu menjadi gereja Anglikan, gitu ya. Dari gereja Anglikan inilah kemudian menyebar, ada yang ke Amerika berubah menjadi gereja Metodis, Baptis, yang ke Indonesia ini tahun 1811 dibawa oleh tahun 1811 itu pertama gereja yang ada di Menteng sana, di Jalan Wahid Hasim, ya kan? Rahman, ya. Pokoknya di Menteng. Nah, itu adalah gereja Anglikan yang dibawa oleh misionari-misionari dari Inggris, dari Anglikan. Dan kemudian dari sana mengutus, ada yang ke utara, ke Malaysia atau ke Singapura. Lalu dari situ juga ada yang ke Ambon, yaitu misionari Anglikan namanya adalah Joseph Kam. Nah, itulah jejak-jejak gereja Anglikan, dan saya kira kita bisa membaca lebih lanjut di dalam beberapa literatur yang ada. Saya hanya menyampaikan ucapan selamat hari Minggu, selamat kita menanti Natal, dan jangan lupa tanggal 18 seperti kata sekretaris kita tadi, Pastor Natalina sarjana teologia yang sudah mengumumkannya. Itu saja, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Kita akan angkat satu pujian dan kemudian kita akan menerima berkat. Mari sama-sama kita angkat pujian.
Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan amin. Kita bersatu dulu sebentar. Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk acara-acara kita yang akan datang, jangan keluar dulu. Kita masih melanjutkan percakapan kita, ngobrol-ngobrol dalam waktu beberapa saat ya. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Nah, di sini terima kasih untuk para kru, para pemimpin acara yang bertugas pada saat ini. Kita bersyukur atas